Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pada minggu ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kita memasuki dalam acara ibadah, mari kita tutup mata. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu, untuk bersama-sama beribadah dengan teman-teman kami sekalian. Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami, pimpin kami dalam acara ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui berkat firman-Mu yang akan ditaburkan oleh guru-guru kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, semangat ya. Siapa yang di sini belum mandi? Ayo. Bangun tidur, langsung mandi, sikat gigi, siapa lagi? Makan, lalu beribadah seperti saat ini, ya. Pada minggu ini, Tante akan mengajak anak-anakku sekalian merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan yang menolong dan melindungi karena Dia Maha Kuasa. Firman ini terambil di dalam Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan Nehemia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Nah, siapa yang di sini masih ingat 2 minggu yang lalu Tante cerita tentang apa? Nah, 2 minggu yang lalu Tante cerita tentang doa Nehemia. Ya. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kelanjutan dari doa Nehemia. Oke? Ayo kalian simak ya. Raja Artasasta memberikan surat yang diminta oleh Nehemia. Masih ingat ya? Nehemia meminta surat kepada Raja Artasasta untuk memberikan jaminan agar dia boleh sampai di Yerusalem dengan selamat. Surat-surat tersebut akan diberikan Nehemia kepada para bupati agar perjalanan Nehemia dapat lancar. Dan kalian tahu, puji Tuhan, Raja Artasasta pun mengabulkannya. Kemudian Raja Artasasta meminta para panglima perangnya dan orang-orang berkuda untuk menyertai Nehemia. Perjalanan dari Persia ke Yerusalem kurang lebih 3 hari lamanya. Ya, 3 hari lamanya Nehemia akhirnya sampai di Yerusalem. Ketika Nehemia sampai di Yerusalem, dia merasa capek ya tentunya 3 hari. Dia beristirahat sejenak bersama kawan-kawannya yang berasal dari Persia. Ketika malam tiba, Nehemia beserta beberapa orang yang ada bersamanya saat itu berkeliling untuk melihat bangunan di Yerusalem. Ya, dia melihat tembok-tembok Yerusalem yang sudah roboh, serta pintu-pintunya yang sudah dibakar api dengan habis. Dan banyak sekali bangunan-bangunan yang kini menjadi puing-puing reruntuhan. Kemudian Nehemia berkata kepada para penduduk Yerusalem yang ada di sana, "Mari saudara-saudaraku sekalian, kita bangun lagi tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela." Maka berceritalah Nehemia bagaimana Tuhan sudah menolong dia dan melindungi dia. Ketika cerita yang disampaikan oleh Nehemia didengar oleh para penduduk Yerusalem,
Maka keluarlah kembali semangat daripada saudara-saudaranya sebangsanya. Mereka pun bersama berkata, "Ya, kami siap membangun." Ketika pembangunan tembok Yerusalem sedang berlangsung, ada beberapa orang yang tidak suka melihatnya, dan ia hendak mengganggu orang Israel yang sedang bekerja. Kalian tahu, orang itu padahal sama-sama tawanan loh, seperti Nehemia. Tapi orang itu ikut bersama-sama Nehemia saat itu ya, karena dia diutus untuk menyertai Nehemia rupanya. Orang itu adalah Sanbalat dan Tobia namanya. Mereka berdua selalu membullying, mengolok-ngolok orang Yahudi, dan mereka mengatakan bahwa pembangunan tembok Yerusalem tidak akan berhasil. Lihat, anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, pastilah tembok itu akan roboh. Itulah olok-olokan yang selalu mereka dengungkan kepada orang-orang yang Yahudi yang sedang membangun. Orang-orang itu adalah orang-orang yang berasal dari Arab, dari Asdod, dari Horon, dan Amon. Mereka merupakan musuh-musuh orang Yahudi. Namun, Nehemia tetap semangat. Ia senantiasa menghibur dan menyemangati teman-temannya agar tidak takut dan loyo. Ya, walau dalam tekanan orang-orang jahat tersebut, Nehemia selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan, diberikan kesehatan, dan semangat yang baru agar mereka bisa menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan, yaitu membangun kembali tembok serta pintu Yerusalem. Maka tanpa terasa pembangunan tersebut itu pun selesai juga pada akhirnya. Tapi kalian tahu siapa tadi yang namanya yang orang jahat? Ya, Sanbalat dan Tobia. Mereka menyusun suatu rencana jahat. Ia menghasut orang-orang ya. Dia adalah orang Arab, orang Amon, orang Asdod ya. Dia hasut supaya apa? Untuk merusak dan menyerang Yerusalem kembali. Dia tahu kalau Yerusalem kini sudah ada tembok baru, ada pintu baru. Wah, lebih baik kita kasih rusak saja supaya tidak ada batasannya lagi. Namun Nehemia beserta orang-orang Yahudi lainnya, mereka terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan mereka pun bersiap-siap untuk berperang. Kalau niat orang jahat itu terlaksana. Dan dengan semangat yang menyala-nyala, Nehemia berkata, "Jangan takut kepada mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu, lelaki dan perempuan, untuk istrimu, dan untuk rumahmu." Apakah kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, Tuhan mendengar doa mereka, doa Nehemia beserta kawan-kawannya. Dan Tuhan pun melindungi mereka. Nah, ingat ya, kita tidak boleh takut pada siapapun, apalagi terhadap orang jahat. Ringkasannya ya, coba diperhatikan. Nehemia dapat pulang ke Yerusalem dengan selamat dan mendapat belas kasih dari Raja Artasasta. Itu karena siapa? Karena Tuhanlah yang memberi pertolongan kepadanya. Kemudian ketika ada orang yang selalu ingin mengganggu dan mengolok-ngolok, berbuat jahat kepada Nehemia atau pada kita, dan menginginkan kejatuhan kita mungkin ya, ingat, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia sanggup memberikan pertolongan. Ya, Dia sanggup memberikan perlindungan kepada kita semua.
Oleh sebab itu, tetap semangat ya, iring Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kemudian tugas, kalian simak ya, dan kalian jawab dengan teliti. Yang pertama, berapa lama perjalanan dari Persia ke Yerusalem? Nehemia beserta kawan-kawannya yang berasal dari negeri Persia. Yang kedua, siapakah orang-orang yang ingin mengganggu prosesi pembangunan tembok dan pintu Yerusalem? Siapa namanya? Yang ketiga, berasal dari mana sih orang-orang jahat itu yang selalu mau menyerang tembok Yerusalem yang sudah selesai? Kalian jawab ya dengan baik. Firman Tuhan untuk minggu ini sampai di sini. Mari kita tutup mata, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kepada kami. Saat kami merasa takut, saat kami mendapatkan tekanan dari orang-orang jahat yang menginginkan kejatuhan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ingat bahwa kami memiliki Engkau, Allah yang luar biasa. Engkau maha kuasa, Engkau sanggup memberikan pertolongan dan perlindungan pada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa setia, taat, tunduk kepada firman-Mu ya Tuhan. Karena saat kami dengan setia melakukannya, maka perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami alaskan doa kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.